Pernahkah Anda merasa tubuh Anda berubah, tapi tak tahu kenapa? Nafas terasa lebih pendek dari biasanya, tidur makin sulit nyenyak, atau tiba-tiba sering merasa lelah meski tidak banyak bergerak. Bagi sebagian orang, hal-hal itu tampak sepele. Namun, bagi sebagian lansia yang mungkin memasuki tahun-tahun akhir kehidupannya, perubahan kecil seperti itu bisa menjadi bahasa tubuh, sebuah isyarat lembut dari Sang Pencipta bahwa kita sedang mungkin memasuki fase terakhir dari perjalanan panjang hidup ini. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa setiap tanda dari tubuh dan hati memiliki makna. Banyak keluarga yang baru sadar setelah kehilangan, baru mengingat bahwa beberapa bulan sebelumnya, orang yang dicintai sudah menunjukkan tanda-tanda lansia mungkin akan berpulang. Nafsu makan menurun, semangat hidup berkurang, dan batin terasa lebih tenang, seolah jiwa mulai bersiap meninggalkan dunia. Cerita ini pernah dialami oleh Ibu Sulastri, 78 tahun, dari Yogyakarta. 6 bulan sebelum wafat, beliau mulai sering berkata bahwa tubuhnya ingin istirahat. Awalnya, anak-anaknya mengira itu hanya kelelahan biasa. Namun seiring waktu, pola tidur beliau berubah, tubuhnya makin kurus, dan senyumnya semakin damai. Dokter dari RS Bethesda menyebut bahwa kondisi seperti itu umum terjadi pada lansia yang mengalami penurunan fungsi metabolisme dan sistem kekebalan tubuh secara bertahap, sebuah proses alami ketika tubuh mulai kehilangan kemampuan memperbaiki sel-selnya sendiri. Secara medis, penelitian dari National Institute on Aging, 2022, menjelaskan bahwa 6 bulan terakhir kehidupan biasanya ditandai dengan perubahan energi, pola makan, dan fungsi emosi. Tubuh mulai menghemat tenaga untuk fungsi-fungsi vital, sementara jiwa, secara perlahan, mulai menyiapkan diri untuk berpisah. Disinilah pentingnya bagi kita semua untuk yuk kenali tanda-tanda itu sejak dini. Bukan untuk menyerah pada nasib, melainkan agar kita bisa memberikan perawatan terbaik, dukungan batin, dan cinta yang penuh makna pada orang tua, pasangan, atau diri sendiri ketika waktu itu datang. Karena, seperti kata pepatah tua Jawa, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah sejenak untuk meneguk pengalaman, lalu berpulang dengan damai. Gejala 1, penurunan nafsu makan dan energi yang drastis. Salah satu tanda lansia mungkin memasuki tahun-tahun akhir kehidupannya adalah hilangnya nafsu makan secara perlahan. Makanan yang dulu terasa lezat, kini hanya disentuh sedikit. Nasi tinggal separuh, lauk hanya dicicip. Tubuh seperti menolak asupan, bukan karena tidak suka, tapi karena sistem pencernaannya mulai melambat dan tubuh tidak lagi memerlukan energi sebesar dulu. Cerita seperti ini dialami oleh Pak Rahmat, 81 tahun, dari Bandung. Dalam 6 bulan terakhir sebelum kepergiannya, beliau yang dulunya suka makan ikan bakar dan sambal, tiba-tiba hanya ingin bubur putih atau air hangat. Putrinya sempat khawatir karena berat badan ayahnya turun lebih dari 5 kg dalam 2 bulan. Namun ketika diperiksa ke dokter gizi di RS Hasan Sadikin, hasilnya menunjukkan tidak ada penyakit akut. Dokter menjelaskan bahwa penurunan nafsu makan pada lansia seringkali merupakan tanda tubuh sedang mengatur ulang prioritas energinya, menghemat tenaga untuk fungsi vital seperti jantung dan otak. Menurut penelitian dari Journal of Palliative Medicine, 2021, 65% lansia yang memasuki tahun-tahun terakhir kehidupannya mengalami anorexia of aging. Kondisi di mana otak menurunkan sinyal lapar karena metabolisme tubuh sudah tidak memerlukan kalori sebanyak dulu. Kondisi ini bukan sepenuhnya berbahaya, tapi menjadi isyarat penting bahwa tubuh sedang bersiap untuk fase akhir biologisnya. Selain penurunan nafsu makan, biasanya diikuti penurunan energi secara drastis. Aktivitas ringan seperti berjalan ke halaman atau menyiapkan teh bisa terasa sangat melelahkan. Pak Rahmat, misalnya, yang dulu rajin menyiram tanaman setiap pagi, mulai meminta bantuan cucunya karena kakinya sering gemetar. Saya cuma ingin duduk di kursi, lihat langit, dan dengar burung, katanya suatu pagi. Kalimat sederhana itu menyiratkan sebuah ketenangan batin yang dalam, sebuah tanda bahwa jiwanya mulai berdamai dengan waktu. Para ahli geriatri menyebut fenomena ini sebagai fase konservasi energi alami. Tubuh menurunkan aktivitas otot dan sistem pencernaan agar tidak membuang tenaga. Karena itu, banyak lansia yang terlihat lebih sering duduk diam, tidur siang lebih lama, atau enggan makan berat. Keluarga sering salah mengira itu depresi, padahal bisa jadi itu tanda lansia mungkin memasuki fase akhir kehidupan dengan damai. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan bukanlah paksaan untuk makan, melainkan pendampingan dengan kasih sayang. Memberikan makanan lembut, minuman hangat, dan kehadiran yang menenangkan bisa jauh lebih berharga daripada vitamin paling mahal. Karena di ujung kehidupan,
tubuh mungkin melemah, tapi rasa dicintai tetap menjadi energi terkuat yang bisa dirasakan seorang manusia. Gejala 2, perubahan pola tidur dan frekuensi istirahat yang tidak biasa. Perhatikanlah cara tidur orang tua Anda. Apakah mereka mulai terbangun berkali-kali di malam hari, tidur lebih lama di siang hari, atau bahkan tampak selalu mengantuk meski baru bangun? Perubahan pola tidur seperti ini adalah salah satu tanda lansia mungkin memasuki fase tubuh yang berbeda, fase di mana ritme biologisnya perlahan menyesuaikan diri menuju ketenangan yang lebih dalam. Salah satu kisah datang dari Ibu Marni, 76 tahun, dari Surabaya. Sejak beberapa bulan terakhir, beliau sering tertidur di kursi ruang tamu, bahkan sebelum acara TV favoritnya selesai. Tapi anehnya, pada pukul 2 atau 3 dini hari, beliau malah terjaga dan berjalan pelan ke teras rumah, hanya untuk menatap langit. Rasanya damai kalau lihat bintang, katanya kepada anaknya. Awalnya keluarga mengira itu hanya kebiasaan baru karena sulit tidur. Namun, seorang dokter spesialis tidur di RS Dr. Soitomo menjelaskan bahwa perubahan ritme tidur pada lansia yang memasuki tahun-tahun akhir kehidupannya bisa jadi tanda tubuh sedang mengubah pola aktivitas otak. Secara ilmiah, otak manusia memiliki siklus tidur yang disebut circadian rhythm, jam biologis yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita terjaga. Pada lansia, terutama mereka yang mungkin memasuki 6 bulan terakhir kehidupannya, ritme ini mulai kehilangan kestabilannya. Hormon melatonin menurun drastis, sehingga sinyal kantuk menjadi kabur. Tubuh seperti kehilangan kompas waktu, dan tidur menjadi lebih sering tapi tidak terlalu dalam. Menariknya, banyak keluarga melaporkan bahwa lansia yang mulai sering tidur siang panjang atau terjaga di malam hari justru tampak lebih tenang dan jarang mengeluh sakit. Sebuah studi dari Harvard Medical School, 2020, menunjukkan bahwa 70% lansia menjelang akhir hidup mengalami pola tidur fragmentasi, tidur singkat tapi berulang, yang dianggap tubuh sebagai cara untuk mengatur energi dengan efisien. Ini bukan sekadar gejala fisik, tapi bagian dari mekanisme alami tubuh untuk menjaga keseimbangan antara sadar dan istirahat. Ibu Marni sendiri mulai lebih sering berkata kepada anak-anaknya, tidur sekarang rasanya bukan untuk istirahat, tapi untuk bersiap. Kalimat itu menggambarkan ketenangan luar biasa dari seseorang yang mungkin memasuki tahun-tahun terakhir dengan hati lapang. Bukan pasrah, tapi siap. Bagi keluarga, memahami hal ini sangat penting. Jangan tergesa menyimpulkan bahwa lansia sedang sakit berat hanya karena pola tidurnya berubah. Sebaliknya, berikan kenyamanan, nyalakan lampu temaram di kamar, bantu mereka tidur siang dengan musik lembut, dan jadikan setiap momen bangun mereka kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati. Karena di usia senja, setiap percakapan adalah doa yang hidup. Dan jika Anda masih menyimak sampai bagian ini, berarti Anda peduli. Ketik nomor 2 di kolom komentar untuk menunjukkan bahwa Anda masih bersama kami, mendengarkan, memahami, dan belajar bersama di channel Kebijaksanaan Lansia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda tidak melewatkan bagian berikutnya yang penuh makna. Gejala 3, penurunan fungsi panca indera dan respons tubuh. Ada masa ketika dunia perlahan menjadi lebih sunyi, warna tampak lebih redup, dan makanan terasa hambar di lidah. Bagi banyak lansia yang mungkin memasuki tahun-tahun akhir kehidupannya, hal-hal kecil seperti ini bukan sekadar pertanda penuaan biasa. Ini bisa menjadi sinyal bahwa tubuh mulai menutup satu persatu pintunya terhadap rangsangan dunia luar, sebuah proses alami ketika sistem saraf dan panca indera menurun secara bertahap. Kisah ini dialami oleh Pak Suryadi, 79 tahun, dari Semarang. Dahulu, beliau dikenal sebagai pemain gamelan di kampungnya. Namun dalam 6 bulan terakhir sebelum berpulang, pendengarannya semakin menurun. Ia tak lagi bisa membedakan suara Bonang dan Saron yang dulu ia mainkan dengan penuh semangat. Semua suara terdengar seperti jauh sekali, ujarnya pelan. Keluarganya sempat membawa beliau ke dokter THT, dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penurunan fungsi saraf koklea, bagian telinga dalam yang berperan dalam menghantarkan suara. Dokter menjelaskan bahwa hal seperti ini sering muncul pada lansia yang mungkin memasuki fase akhir kehidupan, karena suplai oksigen ke otak dan saraf pendengaran mulai berkurang. Selain pendengaran, indera penciuman dan perasa juga mengalami perubahan besar. Banyak lansia melaporkan bahwa mereka tidak lagi bisa mencium aroma bunga, kopi, atau makanan kesukaan. Secara medis, hal ini disebabkan oleh atrofi pada saraf olfaktori dan pengecap, yang menyebabkan otak tak lagi merespons bau dan rasa dengan intensitas yang sama. Sebuah riset dari The Gerontologist Journal, 2021,
menyebutkan bahwa 80% lansia yang memasuki 6 bulan terakhir kehidupannya mengalami gangguan sensorik ganda, gabungan antara penurunan pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Namun, yang paling menarik bukanlah penurunan fisiknya, melainkan perubahan cara mereka merasakan dunia. Pak Suryadi, misalnya, meski tak lagi bisa mendengar gamelan dengan jelas, sering berkata bahwa ia mendengarnya di dalam hati. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi menunjukkan bahwa ketika panca indera melemah, jiwa justru menjadi lebih peka. Banyak lansia yang dalam fase ini melaporkan mulai lebih sering bermimpi tentang orang-orang yang telah tiada, atau merasakan kehadiran spiritual yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Secara spiritual, beberapa psikolog eksistensial menyebut hal ini sebagai proses penarikan diri dari dunia fisik menuju dunia batin. Tubuh mulai berhenti, menyerap dunia luar, dan fokus pada kedamaian dalam diri. Bagi keluarga, memahami ini sangat penting, agar tidak panik ketika orang tua mulai kehilangan respons terhadap hal-hal yang dulu disukai. Karena bisa jadi, mereka bukan kehilangan semangat, melainkan sedang belajar melepaskan dengan lembut. Fenomena ini bukan pertanda menyeramkan, melainkan bagian dari siklus hidup yang penuh rahmat. Tubuh memang melemah, tapi hati menjadi semakin halus, dan pandangan batin mereka seringkali lebih tajam dari siapapun. Maka, ketika Anda melihat orang tua Anda mulai menatap jauh tanpa bicara, jangan cepat mengira mereka linglung. Bisa jadi, mereka sedang berbicara dengan masa lalu, atau dengan Tuhan. Gejala 4. Menarik diri secara sosial dan emosional. Ada masa di mana seseorang yang dulu begitu ceria, tiba-tiba menjadi pendiam. Obrolan yang dulu panjang kini terpotong pendek. Tawa di ruang keluarga perlahan menghilang, digantikan senyum tipis dan pandangan kosong ke arah jendela. Inilah salah satu tanda lansia mungkin memasuki fase di mana hati mulai memilih diam, bukan karena sedih, tapi karena jiwa sedang belajar melepaskan. Fenomena ini umum terjadi pada banyak orang tua yang memasuki tahun-tahun akhir kehidupannya. Contohnya, Ibu Ratna, 82 tahun, dari Bogor, seorang guru pensiunan yang dikenal suka bercerita. Namun, 6 bulan terakhir sebelum berpulang, beliau mulai enggan menerima tamu dan jarang berbicara, bahkan dengan anak-anaknya. Putrinya sempat menangis karena mengira ibunya kecewa atau merasa ditinggalkan. Tapi setelah berkonsultasi dengan seorang psikolog lansia dari Universitas Indonesia, mereka memahami bahwa kondisi itu adalah bagian alami dari proses penarikan diri emosional menjelang akhir kehidupan. Secara ilmiah, hal ini dijelaskan dalam teori disengagement theory dari Chu-Ming Henry, 1961, yang kemudian diperkuat oleh Riset Modern Journal of Aging Studies, 2019. Teori ini menyebutkan bahwa menjelang akhir hidup, manusia secara alami mulai mengurangi keterikatan sosialnya. Otak menurunkan aktivitas sistem dopamin dan serotonin yang biasanya memicu keinginan bersosialisasi, sementara kesadaran spiritual justru meningkat. Dalam bahasa sederhana, tubuh dan pikiran perlahan memindahkan fokusnya dari dunia luar menuju kedamaian dalam. Ibu Ratna pernah berkata dengan lembut kepada anaknya, "Bu tidak sedih, Nak, hanya ingin diam bersama waktu." Kalimat itu sederhana, tapi menggambarkan dengan indah bahwa diam bisa menjadi bentuk kedamaian tertinggi. Dalam diam, seseorang belajar menerima, berdamai, dan merasakan kasih Tuhan dengan lebih utuh. Bagi keluarga, perubahan ini seringkali sulit diterima. Namun penting untuk disadari, menarik diri secara sosial bukan berarti kehilangan cinta, justru sebaliknya. Banyak lansia yang melakukan itu agar keluarganya lebih mudah melepaskan tanpa kesedihan yang berat. Mereka sedang membereskan ruang batin, menyiapkan diri untuk perjalanan berikutnya. Penelitian dari Harvard Division of Aging, 2022, menemukan bahwa sebagian besar lansia yang menunjukkan perilaku ini memiliki tingkat ketenangan spiritual lebih tinggi, dan seringkali menghabiskan waktu dengan kegiatan hening seperti berdoa, mendengarkan musik lembut, atau hanya memandangi langit sore. Jadi, jika orang tua Anda mulai jarang berbicara, jangan buru-buru mengira mereka kecewa atau marah. Duduklah di samping mereka tanpa banyak bicara. Pegang tangannya, temani dengan kehadiran. Kadang, cinta tidak butuh kata-kata. Dan jika Anda masih bersama kami hingga bagian ini, berarti Anda sungguh peduli dengan makna hidup dan kematian yang lembut. Ketik nomor 4 di kolom komentar jika Anda masih menyimak video ini. Dukung terus channel Kebijaksanaan Lansia dengan like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah penuh makna seperti ini untuk Anda dan keluarga tercinta. Gejala 5. Perubahan pola napas dan sirkulasi tubuh.
Ada satu hal yang sering membuat keluarga panik, napas yang tiba-tiba berubah. Kadang cepat dan dangkal, kadang lambat dan berat, seolah dada harus berjuang setiap kali menarik udara. Bagi sebagian orang, ini terasa menakutkan. Namun bagi dokter dan perawat yang terbiasa merawat lansia, mereka tahu bahwa perubahan pola napas adalah tanda alami tubuh yang mungkin memasuki fase akhir kehidupannya. Salah satu kisah datang dari Pak Darto, 80 tahun, asal Solo. 6 bulan sebelum kepergiannya, keluarganya mulai memperhatikan bahwa pola napas beliau berubah, sering tersengal setelah berjalan pendek, dan di malam hari terdengar napas panjang diikuti jeda sunyi beberapa detik. Awalnya dikira gejala paru-paru, tapi setelah diperiksa, dokter dari RS Dr. Muardi menjelaskan bahwa itu adalah CNE, Stokes Respiration, pola napas tidak teratur yang sering muncul pada lansia menjelang akhir kehidupan karena otak mulai kehilangan kemampuan mengatur ritme pernapasan secara stabil. Menurut penelitian dari Palliative Care Journal, 2020, perubahan pola napas ini terjadi pada sekitar 60% lansia 6 bulan sebelum meninggal dunia. Hal ini disebabkan oleh kombinasi penurunan fungsi otak batang, melemahnya otot-otot pernapasan, dan berkurangnya sirkulasi darah ke paru-paru. Tubuh secara bertahap mulai menghemat oksigen karena metabolisme sudah menurun drastis. Selain napas, sirkulasi tubuh juga mengalami perubahan signifikan. Tangan dan kaki menjadi lebih dingin, ujung jari bisa tampak kebiruan. Ini bukan tanda kedinginan biasa, melainkan akibat dari sistem peredaran darah yang memusatkan aliran darah hanya ke organ vital seperti jantung dan otak. Dalam istilah medis disebut peripheral shutdown, yaitu proses alami menjelang akhir hidup ketika tubuh mulai menutup fungsi-fungsi perifer untuk menjaga energi. Pak Darto sendiri pernah berkata dengan senyum tipis, "Kalau malam, kadang saya merasa udara lebih berat, tapi entah kenapa hati ini justru lebih tenang." Kata-kata itu menandakan bahwa meski tubuh terasa berat bernapas, jiwa sedang memasuki ruang kedamaian yang sulit dijelaskan. Banyak perawat lansia mengatakan bahwa di masa-masa ini, orang tua sering tampak tenang, bahkan tersenyum dalam tidur mereka. Bagi keluarga, menghadapi perubahan ini memang tidak mudah. Namun, yang paling penting adalah memberikan rasa aman dan nyaman. Bantu lansia bernapas lebih lega dengan membuka ventilasi udara, menepuk lembut punggungnya, atau hanya duduk di sampingnya dengan genggaman tangan hangat. Jangan panik, karena napas yang berubah bukan selalu tanda penderitaan, bisa jadi tanda tubuh sedang bersiap pulang dengan damai. Seorang dokter geriatri dari Mayo Clinic pernah berkata, "Saat napas menjadi berat, jiwa sedang menyiapkan langkah paling ringan. Dan di titik itu, yang paling dibutuhkan bukan oksigen tambahan, tapi kehadiran cinta dan doa." Karena bagi lansia yang mungkin memasuki tahun-tahun akhir kehidupannya, setiap embusan napas adalah doa terakhir yang keluar tanpa kata. Gejala 6. Perubahan emosi, rasa tenang, dan pandangan spiritual yang meningkat. Salah satu tanda yang paling halus namun bermakna dari lansia yang mungkin memasuki tahun-tahun terakhir kehidupan adalah perubahan pada kondisi emosi dan spiritual. Banyak keluarga melaporkan bahwa orang tua mereka tiba-tiba menjadi lebih tenang, bijaksana, dan damai, bahkan ketika kondisi fisiknya terus menurun. Mereka tampak tidak lagi terlalu khawatir tentang hal-hal duniawi, tentang uang, rumah, atau bahkan penyakit yang diderita. Sebaliknya, ada ketenangan yang muncul dari dalam diri, seolah mereka sudah berdamai dengan kehidupan dan siap menyambut apapun yang akan datang. Beberapa lansia mulai berbicara tentang masa lalu dengan nada lembut, mengenang momen indah, memaafkan orang-orang yang pernah melukai mereka, dan meminta maaf atas kesalahan yang mungkin pernah dilakukan. Secara psikologis, hal ini dikenal sebagai tahap penerimaan, di mana seseorang mulai memahami makna hidup dan kematian dengan cara yang lebih dalam. Dokter dan perawat yang bekerja di perawatan paliatif sering menyebut fase ini sebagai spiritual awakening before passing, kebangkitan spiritual sebelum berpisah dari dunia. Dalam fase ini, emosi menjadi stabil, amarah jarang muncul, dan bahkan orang yang dulunya mudah tersinggung bisa tiba-tiba menjadi lembut dan penuh kasih. Lansia mungkin mulai berbicara tentang hal-hal yang sebelumnya jarang ia pikirkan, seperti kehidupan setelah mati, makna ibadah, atau kehadiran Tuhan yang semakin dirasakan nyata. Ada pula yang mulai lebih sering berdoa, membaca kitab suci, atau mendengarkan lantunan doa dan zikir yang menenangkan hati. Perubahan ini tidak selalu menandakan keputusasaan, tetapi justru bentuk kebijaksanaan yang mendalam. Banyak lansia merasa mereka telah melalui segala suka duka kehidupan dan kini hanya ingin menikmati sisa waktu dengan damai. Mereka belajar melepaskan, tidak lagi menuntut dunia, tetapi menerima apa adanya. Kadang,
Keluarga yang tidak peka bisa salah paham, mengira lansia sedang murung atau depresi, padahal sebenarnya mereka sedang mengalami pencerahan batin yang luar biasa. Dari sisi medis, kondisi ini juga bisa dipengaruhi oleh penurunan aktivitas saraf limbik yang mengatur emosi, membuat seseorang menjadi lebih tenang dan reflektif. Namun, dalam konteks spiritual, banyak ulama dan psikolog lansia menyebutnya sebagai fase penyucian jiwa. Di titik ini, tubuh memang melemah, tetapi jiwa justru menjadi semakin kuat. Lansia mulai berbicara dengan lembut, sering tersenyum, dan memandang dunia dengan rasa syukur yang tulus. Mungkin, jika Anda memiliki orang tua atau kakek nenek yang menunjukkan tanda ini, lebih tenang, lebih banyak berdoa, dan tampak damai, bukan berarti mereka menyerah pada kehidupan. Bisa jadi mereka sedang mendekat kepada Sang Pencipta dengan cara yang penuh cinta dan kesadaran. Inilah fase ketika hati lebih banyak berbicara daripada tubuh, dan ketika manusia mulai memahami makna sejati dari hidup itu sendiri. Ketik nomor 6 di kolom komentar jika Anda ingin lanjut ke bagian berikutnya. Jangan lupa, video ini adalah bagian dari seri edukatif dari channel Kebijaksanaan Lansia, yang membahas kesehatan, spiritualitas, dan makna hidup di usia senja. Pastikan Anda menekan tombol like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan lanjutan dari seri ini, karena di bagian berikutnya, kita akan membahas gejala terakhir yang sering muncul beberapa minggu sebelum ajal tiba, namun jarang disadari oleh keluarga. Gejala 7, ketenangan menjelang akhir dan penarikan diri dari dunia fisik. Pada tahap terakhir, banyak lansia yang mulai menunjukkan tanda paling halus sekaligus paling dalam, ketenangan menjelang akhir. Tubuhnya memang semakin lemah, namun wajahnya seringkali tampak lebih damai daripada sebelumnya. Ada perubahan suasana batin yang sulit dijelaskan secara ilmiah, seolah seseorang telah berdamai sepenuhnya dengan kehidupan dan kematian. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sebagai calm before transition, atau ketenangan sebelum peralihan menuju akhir hayat. Lansia yang mungkin memasuki masa ini biasanya tidak lagi banyak berbicara, lebih memilih diam, merenung, atau hanya tersenyum kecil saat mendengar suara keluarga. Nafsu makan bisa hampir hilang sepenuhnya, pola tidur menjadi sangat panjang, dan mereka lebih sering berada dalam keadaan seperti setengah sadar, antara tidur dan terjaga. Namun, di balik diam itu, ada ketenangan luar biasa yang terpancar dari dalam diri mereka. Seringkali, keluarga mengira lansia tersebut sedang lemah atau tidak responsif, padahal sesungguhnya mereka sedang berada dalam fase peralihan batin, di mana kesadaran mulai beralih dari dunia fisik menuju dimensi spiritual yang lebih tinggi. Mereka mungkin mulai melihat atau berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa dipahami orang lain, seperti menyapa orang tua yang sudah lama meninggal, atau berkata, "Sudah waktunya saya pulang." Fenomena ini bukan hal aneh, melainkan bagian alami dari proses mendekati akhir kehidupan, di mana jiwa mulai bersiap untuk berpindah dengan tenang. Dalam banyak kasus yang dicatat oleh perawat paliatif, lansia pada fase ini menunjukkan rasa syukur dan penerimaan yang mendalam. Mereka tidak lagi takut mati, bahkan beberapa terlihat tersenyum sesaat sebelum napas terakhir. Ada semacam kebijaksanaan batin yang menyelimuti diri mereka, tanda bahwa jiwa telah selesai menunaikan perjalanannya di dunia. Dari sisi medis, tanda-tanda fisik seperti pernapasan yang tidak teratur, kulit yang mulai pucat atau dingin di ujung jari, serta denyut nadi yang melemah sering menjadi indikator bahwa tubuh sedang mempersiapkan diri untuk berhenti bekerja. Namun, justru di saat inilah jiwa lansia terlihat paling damai. Tidak lagi ada keluh, tidak ada tangisan, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Sebagai keluarga, hal terpenting yang bisa dilakukan pada tahap ini bukanlah panik, melainkan hadir dengan cinta dan doa. Duduklah di sampingnya, genggam tangannya, bisikan kalimat-kalimat baik, lantunkan doa atau ayat suci, dan biarkan mereka tahu bahwa mereka dicintai. Kehadiran penuh kasih sering menjadi kekuatan terakhir yang menuntun mereka menuju akhir dengan damai. Mungkin memasuki tahun-tahun penuh makna ini bukan akhir segalanya, tetapi awal dari kehidupan baru di sisi yang lebih indah. Setiap lansia yang menjalani proses ini mengajarkan kita arti menerima, bersyukur, dan melepaskan dengan lapang dada. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tinggalkan komentar, "Saya lansia dan siap belajar kebijaksanaan hidup," di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, agar Anda dan keluarga bisa terus mendapatkan nasihat bijak, tips kesehatan, motivasi, dan inspirasi kehidupan baru untuk menjalani hari-hari dengan tenang dan penuh makna. Kesimpulan akhir, menemukan makna dan ketenangan di ujung perjalanan hidup. Sahabat kebijaksanaan lansia,
Setelah kita bersama membahas 7 gejala fisik dan emosional yang sering muncul pada lansia 6 bulan sebelum meninggal dunia, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan. Setiap tanda bukanlah pertanda menakutkan, melainkan bagian dari perjalanan alami menuju ketenangan. Hidup memang seperti sungai, mengalir dari hulu menuju lautan luas. Di akhir perjalanan, sungai tidak menolak laut, ia justru menyatu dengan keikhlasan dan ketenangan yang dalam. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Bagi Anda yang mungkin memasuki tahun-tahun senja, yuk kenali setiap perubahan dalam tubuh dan hati bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kesadaran dan penerimaan. Mungkin tubuh mulai melemah, nafas terasa pendek, langkah kaki tak sekuat dulu, namun itu semua adalah cara alam memberitahu bahwa waktunya memperlambat langkah dan lebih banyak menikmati sisa waktu dengan cinta dan ketenangan. Di banyak rumah lansia, cerita serupa selalu terulang. Seperti Ibu Sri dari Madiun, yang dulu begitu aktif di komunitas pengajian. Ketika kesehatannya mulai menurun, ia sempat merasa takut karena sering melihat hal-hal yang tak dimengerti keluarganya. Namun setelah dibimbing oleh ustaz dan dokter, ia memahami bahwa itu bukan hal menakutkan, melainkan proses jiwa yang mulai siap untuk berpulang. Kini, keluarganya menceritakan bahwa hari-hari terakhir Ibu Sri diisi dengan senyum, doa, dan rasa syukur yang mendalam. Saya merasa damai, katanya di hari terakhirnya, kalimat yang membuat seluruh keluarganya menangis haru. Data medis juga menunjukkan bahwa sekitar 70% lansia yang menjalani perawatan paliatif mengalami fase ketenangan mendalam menjelang akhir hidup. Para dokter menyebutnya sebagai phase of acceptance, saat seseorang benar-benar berdamai dengan diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Jadi, bukan hanya tubuh yang mempersiapkan diri, tetapi juga jiwa yang telah selesai menulis kisah panjang kehidupannya. Bagi keluarga dan orang-orang yang masih diberi kesempatan hidup, tugas kita bukan menahan mereka dengan tangisan, melainkan mengiringi dengan cinta, doa, dan penghormatan. Karena pada akhirnya, cinta adalah bahasa terakhir yang bisa dimengerti oleh jiwa yang akan berpulang. Hidup bukan tentang berapa lama kita bernapas, tetapi tentang seberapa dalam kita memaknai setiap hembusan napas. Maka bagi Anda yang mungkin memasuki tahun penuh kebijaksanaan ini, jangan takut. Jadikan setiap hari kesempatan untuk memaafkan, mencintai, dan bersyukur. Karena setiap tanda lansia mungkin muncul bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup begitu berharga. Jika Anda masih bersama kami hingga akhir video ini, tulis di kolom komentar, saya memilih hidup dengan kebijaksanaan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia agar semakin banyak orang tua, anak, dan keluarga yang belajar menemukan makna hidup di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bersyukur, dan teruslah menjadi inspirasi bagi generasi setelah Anda.